Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang 4 ciri seorang yang berbelas kasih. Silakan menyaksikan video saya berikut ini. Di dalam kehidupan manusia, manusia itu membutuhkan belas kasih. Namun, selain manusia membutuhkan belas kasih, ada orang-orang yang memiliki karakter sebagai orang yang berbelas kasih. Dalam kata lain, ada juga orang yang menggunakan kata welas asih, ya, orang yang mudah mengasihi orang lain, orang yang mudah menolong orang lain karena dia berbelas kasih. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 4 ciri dari orang yang berbelas kasih. Ciri yang pertama dari orang yang berbelas kasih adalah orang ini sangat ingin membantu. Tidak semua orang ketika melihat ada sebuah kesusahan, mereka ingin membantu. Tapi orang-orang yang memiliki belas kasih, karakter belas kasih di dalam dirinya, tanpa disuruh, dia sudah mengalirkan kasihnya, mengalirkan bantuannya terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Biasanya orang yang berbelas kasih ini, itu adalah orang yang cerdas secara emosional, atau dalam bahasa lainnya emotional quotient, kecerdasan emosional. Manusia itu kan memiliki beberapa macam jenis kecerdasan. Nah, salah satunya adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu membuat seorang yang berbelas kasih itu menjadi aktif. Dia menjadi aktif untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongannya. Ciri yang kedua, orang yang berbelas kasih itu adalah orang yang mau memperhatikan orang lain. Bahkan ketika ada orang lain bercerita tentang keluh kesahnya, dia mau duduk dan mendengarkan. Memang tidak semua orang tahan untuk mendengarkan orang lain berkeluh kesah tentang masalahnya, tentang situasinya. Berbelas kasih juga adalah tipikal orang yang mau mendengar atau tahan mendengar keluh kesah orang. Salah satu ciri orang untuk mengasihi orang lain dalam sifat yang pasif adalah mendengarkan. Dia tidak akan keberatan sekalipun dia bukan tipikal seorang yang suka mendengarkan keluh kesah orang. Namun kalau melalui dia mendengarkan keluh kesah orang tersebut, dia bisa membantu atau meringankan beban dari orang itu, tentu saja dia tidak akan keberatan untuk melakukannya, mendengarkan keluh kesah orang itu. Jadi seorang yang berbelas kasih itu juga seorang yang mau mendengarkan keluh kesah orang. Ciri yang ketiga, seorang yang berbelas kasih adalah orang yang mau menjadi bagian dari solusi atas sebuah masalah. Orang ini bukan orang yang mau membebani orang lain. Orang ini juga seringkali berkata, aduh kasihan ya, aduh bagaimana nanti dia, aduh bagaimana anak itu, siapa yang rawat anak itu, ya. Jadi orang ini selalu berpikir tentang bagaimana menjadi solusi. Banyak orang di dunia ini tidak mau menjadi bagian dari solusi atau tidak mampu menjadi bagian dari solusi. Tapi orang yang berbelas kasih, dia tidak mau menjadi bagian beban hidup yang membebani orang lain. Dia biasanya selalu mencari jalan keluar. Dia biasanya selalu berusaha menjadi solusi bagi sebuah permasalahan dalam kehidupan orang lain. Kalau misalkan dia tidak mampu
membantu secara total untuk membereskan atau menyelesaikan sebuah masalah dari kehidupan orang lain, tapi dia pasti berusaha membantu sebisa yang dia mampu. Ini adalah orang yang berbelas kasih. Nah, ciri yang keempat untuk orang yang berbelas kasih adalah dia tidak memiliki sekat di dalam membantu orang lain. Dia tidak memiliki kriteria di dalam membantu orang lain. Jadi ciri yang keempat adalah membantu melintasi batasan-batasan tertentu. Misalkan, ya, orang yang berbelas kasih itu membantu melintasi batasan-batasan seperti batasan suku, batasan kebangsaan, batasan gender, baik pria dan wanita, batasan status ekonomi, ya, bahkan batasan kepercayaan atau agama. Karena berbelas kasih adalah satu kebaikan yang disampaikan, yang diberikan untuk menolong orang. Untuk menolong orang. Jadi fokusnya adalah menolong. Seorang yang berbelas kasih tidak akan mencari syarat untuk dia memberikan pertolongannya. Seorang yang berbelas kasih tidak akan mencari upah dari apa yang dia berikan. Tapi upahnya adalah bahwa dia sudah menolong, melakukan kebaikan bagi orang tersebut. Itu sudah merupakan kebahagiaannya tersendiri. Oleh sebab itu, saya percaya orang-orang yang berbelas kasih ini adalah orang-orang yang gampang atau mudah membantu. Ini adalah orang-orang yang menjadi terang di dunia ini. Karena ketika ada orang dalam kegelapan, mereka datang untuk menerangi, mereka datang untuk menawarkan solusi, mereka datang untuk memberikan bantuan. Dan kalau di dalam diri kamu, kadar belas kasih kamu masih kurang, mari tingkatkan. Dengan kamu berbelas kasih, kamu meringankan hati untuk membantu, maka sebenarnya kamu sedang menabur kebaikan. Saya ingat sekian tahun yang lalu saya menyelenggarakan pendidikan karakter di lingkungan di mana saya tinggal. Secara konsisten kami melakukan pendidikan karakter bagi anak-anak. Ketika anak-anak datang, kami sambut dengan penuh rasa cinta, kami sambut dengan penuh rasa hormat, kami mempersiapkan acara pendidikan karakter itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, sebagai sesuatu yang tidak membosankan, dan dipersiapkan sedemikian rupa, dipersiapkan sebaik-baiknya. Dan ketika mereka pulang, kami memberikan mereka bingkisan, dan kami sama sekali tidak meminta biaya apapun. 1 bulan, 2 bulan, sampai akhirnya kami lakukan beberapa tahun. Dan tahukah kamu bahwa ketika kami menaburkan kebaikan ini, ketika kami menaburkan belas kasih ini, hidup anak-anak itu mulai berubah. Hidup mereka yang tadinya biasa bicara kotor, yang biasa bicara kasar, yang biasanya sikapnya tidak mengerti apa itu sopan santun dan sebagainya, mereka mulai berubah. Mereka mulai berbahasa yang baik. Mereka mulai berperilaku yang baik. Sehingga belas kasih kami yang kami salurkan melalui pendidikan karakter itu berbuah. Kami menaburkan belas kasih, kami menaburkan kebaikan, dan dampaknya itu mengubah kehidupan orang. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan belas kasih. Banyak jenis manifestasinya dalam kita mengerjakan sebuah belas kasih. Ada yang menolong menyeberangkan seorang nenek-nenek. Ada yang menolong korban bencana. Tapi juga ada orang-orang yang bergerak menyampaikan belas kasih mereka dalam bentuk mendidik. Banyak juga orang yang menyampaikan belas kasih mereka dalam memberi. Bukan hanya sekedar uang yang bisa diberikan, tapi belas kasih senantiasa menuntun seseorang untuk memberi bantuan,
untuk meringankan beban orang, untuk menolong orang lain. Mari kita kembangkan belas kasih kita. Kalau kamu belum sempat mensubscribe channel ini, mari subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Saya Agus Vianus.